Shalom wanita-wanita Tuhan yang dikasihi Tuhan pagi hari ini. Selamat datang kembali di Woman of Love. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi pagi hari ini. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Yesus Kristus Bapa yang sungguh kami kasihi Tuhan. Pagi ini Tuhan kami datang dengan hati yang penuh syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehidupan ini Tuhan. Terima kasih atas kekuatan baru Tuhan yang Kau selalu berikan kepada kami Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan hadir pagi hari ini di tengah-tengah kami Tuhan. Jamahlah setiap kami Tuhan, lembutkan setiap hati kami Tuhan. Bukalah setiap telinga dan hati kami Tuhan untuk dapat mendengar suara-Mu Bapa. Kami mulai penyembahan pagi hari ini Tuhan. Biarkan kami mengalami perjumpaan pribadi Tuhan dengan Kau. Datanglah kami Roh Kudus di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya mari katakan haleluya. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Katakan rencana-Mu, Mu indah bagiku. Setiap jalanku, hatiku karena Engkau. Katakan Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam lagi kita memainkan pujian ini sama-sama dengan hati. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru, Kau beri. Amin Yesus. Rencana-Mu Tuhan, bagiku, Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar
bangkit berdiri menyembah Tuhan lebih tinggi lagi. Amin. Segala oh Yesus Tuhan di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, kebenaranmu itu kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kami memandangmu Tuhan, Kaulah yang ku pandang Yesus selama hidup. Sorakan haleluya Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan, sungguh kami rasakan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, hanya Tuhan Yesus sumber kekuatan kami Tuhan. Yang percaya dan percaya kepada Tuhan, kami sorakan haleluya. Amin.
Siapa yang di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus Allah kuat kita? Berikan tos kanan kiri minimal 5 orang. Amin. Mau memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Katakan meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Engkau bersamaku. Beribu rebah Tuhan, beribu rebah di kiriku, berlaksana di sisi kanan. Engkau janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunungku, dan keselamatanku. Kuat tanganmu, pelindunganku, Allah sumber kemenanganku. Katakan sekali lagi dengan imanmu, kami tidak takut Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksana di sisi kanan. Kau bersama kami Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunungku, dan keselamatanku. Kuat pelindunganku, Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunungku, dan keselamatanku. Kuat tanganku, pelindunganku, Allah sumber kemenanganku. Saya rindu untuk jemaat menyanyikan lagu ini sambil kita bertepuk tangan lebih lagi buat kemuliaan Tuhan. Amin. Kaulah kuat. Amin. Felia. Kaulah kuatku, gunung batu dan keselamatanku. Kaulah kuat kami Tuhan. Engkau lebih lagi Tuhan. Biarkan hadirat-Mu turun Tuhan di tempat ini. Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi setiap kami. Sebab kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Kami punya masalah Tuhan. Tapi kami lebih percaya Tuhan. Tuhan kami lebih besar dari setiap masalah hidup kami.
meski dalam kesesakan, juru hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Amin. Kemenangan dari-Mu. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya. Amin. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tak mau menyerah Tuhan,
Engkau Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Engkau melihat setiap wanita-wanita-Mu. Bapa, Engkau berkata supaya kami menjadi garam dan terang. Kalau Engkau kami panggil bukan untuk bersembunyi, tetapi kami wanita-Mu harus bersinar untuk menjadi dampak bagi sekeliling kami. Bapa, bukan karena kekuatan kami, tetapi oleh kekuatan-Mu lah Engkau memampukan setiap kami untuk menjadi garam dan terang, untuk menyatakan iman di dalam kehidupan kami, di dalam kejujuran, kesetiaan kami. Bahkan Tuhan di dalam pelayanan kami sebagai wanita-Mu. Terima kasih Tuhan untuk wanita-Mu. Bahkan setiap pagi Engkau berkata, Engkau memberikan kami lidah seorang murid, supaya melalui perkataan wanita di dalam kami menemui setiap orang. Kami memberikan Tuhan kekuatan, semangat, supaya hidup mereka semakin indah di dalam Engkau. Dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Pakai setiap wanita-Mu Tuhan, sebagai ibu, sebagai istri, menjadi teladan bagi di dalam kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Seperti hanya wanita-wanita di dalam firman-Mu dalam Alkitab, kami memiliki dampak yang luar biasa. Seperti hanya kami berdoa seperti Hana, bahkan Abigail yang bijaksana, Engkau memberkati setiap wanita-Mu supaya jadi atas hidup wanita-wanita-Mu di tengah-tengah woman of love ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, apabila mereka di dalam keterpurukan Bapa, ataupun mereka di dalam letih lesu, Engkau yang memberikan kelegaan untuk bangkit sebagai wanita yang kuat dan tangguh di dalam Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami membawa Tuhan Indonesia, biarlah Indonesia di dalam pemulihan-Mu. Indonesia ada di dalam hati-Mu. Bahkan setiap pemimpin boleh takut akan Engkau. Mereka Tuhan memimpin untuk melaksanakan amanat daripada rakyat, yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih untuk setiap kekayaan alam. Terima kasih Tuhan, betapa kaya Indonesia. Biarlah kami mengelola dengan tanggung jawab yang benar atas pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk Pastor Timothy bersama Ibu Evelyn. Terima kasih Engkau pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan, untuk membawa setiap wanita-Mu semakin hidup di dalam kebenaran Allah, semakin mengenal Engkau ya Yesus. Bahkan Tuhan mempersiapkan kami menjadi mempelai Kristus. Terima kasih dengan wibawa Allah dan otoritas Allah. Terima kasih Tuhan. Bersama kami Pastor Michael Wijaya, terima kasih kalau Engkau mengutus di tempat ini. Ada hati-Mu yang Kau taruh di dalam hatinya untuk disampaikan kepada wanita-Mu, supaya kami boleh Tuhan melakukan kebenaran yang daripada pengurapan Allah turun atas Pastor Michael Wijaya dengan otoritas dan kuasa yang maha tinggi menyampaikan kebenaran Allah. Karena Tuhan, firman Allah yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi mengerjakan, melaksanakan apa yang Kau kehendaki dan membuat berhasil apa yang Kau suruhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kerajaan-Mu datang di tempat ini. Dan kami siap mendengar. Jadikan setiap kami telinga seorang murid, mendengar dengan hati-hati. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami sebagai pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan ucap syukur. Amin. Kami Tuhan, worship His holy name. Katakan ajaib Tuhan, kami memuji. Oh,
with everything that is within you. Katakan kami memuji. Come on, shout it out. Kami memuji kebesaran-Mu. Thank you Holy Spirit. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu yang meninggikan nama Yesus. Ajaib. Come on, deklarasikan ajaib. Ajaib nama Yesus, ajaib. Glory. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, haleluya. Shebarato serebo sete. Remaniara la banse. Rosato lo monderiara la bandere lebo samana yana base. Come on. Ajaib. Deklarasikan ajaib. Tuhan ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Serebeko nerebata. Come on, ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. One more time. Ajaib, ajaib Tuhan. Come on, sorakan ajaib. Ajaib Tuhan. Come on, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Come on, katakan haleluya. Come on, shout with the voice of triumph. Bersorak-sorailah, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Serebo serebeko rololomonde. Kami gerejamu adalah gereja yang berkemenangan. Gereja yang mengalahkan segala ilah-ilah yang ada di dalam dunia ini. Gereja yang berjalan di dalam pengharapan. Gereja yang berjalan bukan di dalam ketakutan. Tapi kami berani karena roh Allah yang ada di dalam kami. Yang menguatkan, memampukan, membangkitkan setiap kami. Sebab roh Allah yang ada di dalam kami jauh lebih berkuasa dari segala sesuatu yang kami hadapi di dalam dunia ini. Terima kasih kami disempurnakan dari iman kepada iman. Kami dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kami berdoa datanglah kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu di dalam dan melalui setiap kami. Di bumi seperti di surga. Kamu lambaikan tanganmu, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menerima kebenaran firman. Mari sama-sama dengan saya katakan haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Selamat siang Woman of Love, saya sungguh mengucap syukur untuk kesempatan boleh kembali melayani saudara semua pada siang hari ini. Dan saya berdoa saudara semua akan pulang membawa sebuah terobosan yang baru di dalam manusia roh saudara. Anda diperlengkapi, Anda diajar, Anda dibangun di atas kebenaran firman. Yang mau katakan amin. Saudara buka sama-sama dengan saya dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Hari ini saya akan membahas dan tema khotbah saya adalah bagaimana menjadi wanita-wanita yang membangun. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan untuk membangun. Hidup saudara bisa membangun. Orang percaya diciptakan segambar serupa dengan Allah supaya saudara dan saya bisa membangun. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang membangun. Saudara membangun dari generasi kepada generasi. Bagaimana saudara membangun di zaman saudara menentukan apa yang dialami oleh anak-anak saudara dan cucu-cucu saudara. Setiap orang percaya harus membangun. Setiap orang percaya secara fisik, secara spiritual Anda membangun. Keluarga adalah bangunan saudara. Anda membangun sebuah manifestasi dari komunitas kerajaan Allah yang ada di dalam dunia. Bagaimana saudara membangun keluargamu itu penting. Bukan hanya keluarga secara jasmani, keluarga biologis, tapi setiap orang percaya juga membangun keluarga secara spiritual. Saya katakan berkali-kali di kitab Kejadian, pasal yang pertama 26 sampai 28. Saudara dan saya diciptakan segambar serupa dengan Allah. That's your identity. Setiap orang percaya di dalam Kristus Yesus, Anda diperbaharui identitas saudara segambar serupa dengan Allah. Apa yang ada di dalam Tuhan itu ada di dalam saudara. Kalau Anda perhatikan kata segambar atau serupa, di bahasa Ibraninya itu seperti satu arti yang artinya phantom. Kalau Anda tahu phantom itu seperti bayangan yang mirip sekali sampai nggak bisa dibedakan. Bagaimana Adam dilihat? Kalau orang melihat Adam sekelibat, mereka akan melihat, did I just see God? Apakah saya baru berjumpa dengan Tuhan? Tidak ada manusia yang lain yang diciptakan dengan identitas tersebut. Saudara dan saya, makanya Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dosa masuk ke dalam dunia. Roma 5 ayat 12 berkata demikian. Tolong dibuka dulu deh.
Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-19. Sebelum nanti saya akan masuk di Efesus 2. Saudara dan saya harus perhatikan kata-katanya. Ya, Alkitab berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia. Oleh karena satu orang. Waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dosa masuk ke dalam dunia. Setiap manusia adalah seperti pintu gerbang portal. Anda membawa realita kerajaan yang tidak terlihat termanifestasi di bumi. Karena dosa satu orang, dosa masuk ke dalam dunia, menghamiri semua orang, dan turun-temurun karena satu orang, tabiat dosa diwariskan. Katakan sama-sama dengan saya, diwariskan. Diwariskan dari generasi lepas generasi. Coba lompat buat saya ke ayat yang ke-19. Demikian pula Alkitab berkata, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Yesus Kristus mengembalikan apa yang hilang dari manusia. Masalahnya bukan karena makan buah. Masalahnya adalah ketidaktaatan. Maka yang menebus kembali yang hilang dari manusia adalah ketaatan. Fondasi hubungan mengenal Kristus adalah belajar untuk taat seperti Kristus taat kepada Bapaknya. So penyembahan yang tertinggi in essence is obedience. Setiap orang percaya Anda menyembah lewat ketaatanmu kepada Tuhan. Yang bernyanyi belum tentu menyembah, yang menyembah belum tentu penyembah. Sebab bernyanyi, memberi, melayani, Anda masak, Anda berbisnis, Anda berusaha, Anda jadi istri, Anda jadi ibu. Semuanya adalah fungsi, ekspresi dari penyembahan saudara. Tapi esensi penyembahan setiap orang percaya adalah taat. Diatur, dituntun dan dituntun kepada Tuhan yang saudara dan saya hormati. Siapa yang saudara hormati, siapa yang saudara kagumi, Anda sembah. Siapa yang Anda sembah, Anda taati. So worship is all about obedience. Saudara dan saya harus tahu manusia diciptakan menjadi portal surga, menyatakan kerajaan yang tidak terlihat untuk ada di bumi. Dan selalu itu harus termanifestasi lewat yang namanya komunitas. Waktu saudara memiliki keluarga, Anda punya anak, Anda punya cucu. It's part of God's design. Kemarin saya katakan dengan jelas, ada satu agama yang saudara tahu, satu orang bisa punya istri banyak. Satu istri bisa punya anak 4. Orang Kristen suruh punya satu anak aja susahnya setengah mati. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam tabiat, I live for myself. Terserah saya dong nyaman atau enggak. Saya mau masa tua yang nyaman kok. Saya mau masa tua yang saya nggak terbebani dengan punya banyak anak. Sedangkan memiliki anak adalah mandat dari kerajaan Allah. Kenapa seringkali dunia tidak bisa melihat Kristus? Karena kita tidak menjadi seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Waktu gereja bangkit dan mengerti to obey and to follow God. Oleh sebab itu ketaatan kepada Tuhan akan selalu membuat ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan selalu adalah diri kita sendiri. Waktu saudara tidak mau mengkorbankan kenyamananmu, Anda gak mau korbankan yang menjadi cara berpikirmu sendiri, perasaanmu. Anda gak mau mengkorbankan jati dirimu, harga dirimu sendiri. Maka saudara dan saya akan cenderung mengkorbankan orang lain. It's all about sacrifice. Setiap hari Anda menghadapi keluarga, anak saudara. Anda menghadapi setiap orang percaya. There is someone that needs to be put on the altar. Kalau kita gak mau taruh diri kita di atas altar, kita pasti taruh orang lain. That's why Jesus gives us the concept of what worship is all about. Jika saudara mau betul-betul mengikuti berjalan bersama dengan Tuhan, you need to understand perjalanan dengan Tuhan adalah Anda belajar untuk menyerahkan diri kita secara total. Sebab Yesus memberikan kepada saudara dan saya contoh. Saudara dan saya melihat Kristus sebagai teladan. Salib adalah teladan, bukan sebuah tugu. Waktu Tuhan menempatkan Adam dan Hawa sebagai satu komunitas di dalam keluarga. Maka di ayat yang ke-28 Kejadian 1 Tuhan berkata, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan dan berkuasa. Itu ngomong tentang merubah sebuah budaya. Orang percaya Anda ditetapkan Tuhan hidup di dunia untuk merubah budaya. Lewat keluargamu, lewat bagaimana Anda membangun rumah tangga, lewat keterampilan tanganmu, lewat Anda bekerja, lewat Anda berbisnis, lewat Anda melayani. Anda sedang membawa budaya kerajaan sorga kepada dunia ini. Gereja tidak boleh menjadi makin serupa dengan budaya dunia. Saudara dan saya membawa budaya yang tidak dikenal oleh dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu setiap orang percaya harus dimuridkan. Belajar untuk memiliki cara pandang, cara melihat seperti yang dimiliki oleh Yesus. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Hari ini saya akan bicara kepada saudara.
Kenapa saudara dan saya, nanti saya akan banyak bicara dari Yeremia pasal yang pertama. Kenapa saudara harus menjadi orang-orang yang profetik? Saya menyuarakan bahwa setiap orang percaya Anda adalah nabi bagi dunia ini. Saudara harus bisa bedakan bahwa ada nabi yang adalah jawatan. Karena fungsinya yang tertentu di dalam pemerintahan kerajaan sorga. Tapi semua jawatan adalah merepresentasikan Kristus. Saya ditanya, apakah Tuhan yang ada di perjanjian lama dengan Tuhan yang ada di perjanjian baru itu Tuhan yang berbeda? Yesus yang ada di perjanjian lama adalah Yesus yang ada di dalam perjanjian baru. Saudara gak bisa pisahkan gitu. Kita melihat hanya kedisiplinan Tuhan. Tapi Anda gak akan baca tentang neraka. Anda gak akan baca tentang lake of fire. Kalau Anda gak buka kitab Wahyu. Kitab Wahyu bukan di perjanjian lama. Kitab Wahyu ada di perjanjian baru. Kalau saudara dan saya gak bisa melihat belas kasihan Tuhan. Waktu zaman Nuh Tuhan menghancurkan seluruh dunia. Tanpa mempreservasi keluarga Nuh. Maka gak ada ceritanya hari ini. Belas kasihan Tuhan sudah ada di perjanjian lama. Perjanjian lama menyingkapkan satu sisi daripada siapa Tuhan. Perjanjian baru menyingkapkan sisi yang lain akan Tuhan. Anda tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar kalau Anda pisahkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah Kristus yang tersirat. Perjanjian baru adalah Kristus yang tersingkap. Saudara harus bisa mengasihi Tuhan yang ada di perjanjian lama. Sebab Tuhan yang ada di perjanjian lama adalah Tuhan yang ada di perjanjian baru. Saudara harus melihat bahwa Tuhan sedang merestorasikan kita gerejanya kembali kepada pola yang benar. Apa itu pola yang benar? Sebab sebelum Kristus Yesus datang untuk kali yang kedua, keadaan dunia tidak akan semakin baik. Keadaan zaman tidak akan semakin baik. Tapi di tengah-tengah kegelapan, gereja Tuhan akan bersinar di sana. Di tengah-tengah kekelaman, saudara akan memegang dan menghidupi kultur yang berbeda, yang tidak dikenali oleh dunia, tapi Anda membawa perubahan. Masa terbaik orang percaya di dalam Kristus Yesus bukan waktu mati. Masa terbaik orang percaya di dalam Kristus waktu masih hidup di dunia bersama dengan Kristus. Saudara, this is your best time to shine. Jangan anggap sepele keluargamu. Jangan anggap sepele pernikahanmu. Jangan anggap sepele rumah tanggamu. Jangan anggap sepele bisnis pekerjaan dan juga pelayanan saudara. Masalahnya kalau saudara dan saya gak ngerti and you don't have relationship with God, saudara akan melihat segala sesuatu sebagai beban. Sebab hidup saudara tidak ditentukan dengan keputusan orang lain. Tapi waktu saudara mengenal Tuhan dengan benar karena pengenalanmu akan Tuhan, maka saudara diberikan kekuatan yang baru hari lepas hari menjalani kehidupan. Dan Anda akan melihat kemenangan lepas kemenangan yang mau, katakan amin. Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. Alkitab berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Perhatikan baik-baik ayat ini. Paulus sedang berkata bahwa saudara dan saya bukan lagi orang asing. Waktu saya pelajari di bahasa Yunaninya, orang asing artinya saudara dan saya hanya datang sebagai orang yang penasaran. Orang asing berarti Anda gak dikenal. Orang asing berarti Anda tidak terhubung dengan budaya kerajaan sorga. Banyak orang datang ke gereja mentalitasnya seperti orang asing. Kenapa penting komunitas? Di dalam sebuah komunitas Anda berfungsi. Anda berfungsi di dalam sebuah komunitas. Anda diutus oleh Tuhan kepada keluargamu. Hari ini para ibu, para istri, engkau diutus oleh Tuhan ke keluargamu loh. Pernah gak Anda melihat bahwa engkau adalah utusan buat suamimu? Engkau utusan buat anakmu? Engkau utusan buat saudara-saudaramu? Engkau utusan buat orang tuamu? Kalau saudara dan saya mengerti selflessness dan Anda tahu bahwa Anda diutus kepada keluargamu, keluargamu bisa benci total sama kamu, tapi kebencian tidak bisa bercokol di dalam hatimu. Kenapa? Karena Anda sadar Anda adalah utusan Tuhan. Kamu bukan orang asing. Di dalam rumah Tuhan, Anda memilih sebuah tempat di mana Anda mau beribadah, Anda mau melayani. Pilihlah sebuah tempat di mana Anda gak jadi orang asing. Tapi Anda diutus. So penting waktu Anda berdoa dan Anda bertanya kepada Tuhan, di mana saya harus ada untuk ada di dalam rumah Tuhan untuk melayani Tuhan. Waktu saudara mengerti Tuhan berkata, di sana Anda diutus ke tempat itu. Kalau City of Love Church adalah gereja saudara, Anda adalah utusan Tuhan untuk gereja Tuhan. Jadi konsep kita akan gereja pun sekarang salah total. Kita melihat tempat untuk bisa menampung kelemahan kita, kekurangan kita. Karena saudara dan saya, waktu Anda berjumpa dengan Tuhan, relationship is always both ways. Anda gak hanya bisa meminta gereja saudara untuk melayani kebutuhan saudara. Tapi pertanyaannya, apakah saudara melayani kebutuhan Tuhan di dalam gereja saudara? When you give, you shall receive. Itu prinsipnya. The more you give, the more you shall receive. Itu prinsipnya. Mungkin ada waktunya saudara harus bisa mengkaji, kenapa Anda gak menerima sesuatu dari Tuhan? Karena Anda gak pernah memberi. Because you don't give, you cannot receive.
You need to understand the system of the word of God. Kenapa kamu gak terima sesuatu dari keluargamu? Are you giving to your family? Apa yang kamu berikan? Apakah kamu memberikan doamu? Kamu memberikan dukungan kepada suamimu? Kamu memberikan kerendahan hati? Kamu memberikan karunia Roh Kudus di dalam keluargamu? Kamu memberikan berkatmu kepada anak-anakmu? Kamu memberikan didikan kepada anak-anakmu? You shall receive when you give. Itu adalah prinsip, saudara. Dan Paulus berkata, jangan sampai kamu adalah orang asing. Kamu hanya mau datang untuk dilayani, bahkan kamu mau datang untuk dihibur. Gereja Tuhan bukan tempat hiburan. Gereja Tuhan bukan a place of entertainment. A church, a place di mana saudara dibangun. Perhatikan, kamu bukan lagi orang asing, kamu bukan pendatang, melainkan kamu kawan sewarga dari orang-orang kudus. Yang pertama disebutkan, kamu adalah warga orang kudus. Orang kudus gak cuma yang ada di bumi, termasuk dengan orang-orang kudus yang ada di dalam sorga. Jika orang percaya masing-masing individu kesulitan untuk mengerti identitasnya sebagai warga kerajaan sorga, Anda akan kewalahan dan gak tahu bagaimana jadi anggota gerejamu. Kamu bukan jadi anggota gereja dulu, baru jadi anggota warga kerajaan sorga. Anda warga kerajaan sorga dulu, baru anggota gereja. Jangan diputar. Kalau saudara gak ngerti Anda datang bukan dari dunia ini, Anda ketemu di anggota gereja yang orangnya gak sempurna semua, Anda akan kewalahan ngadepin orang. Tapi saudara harus ngerti dulu, Anda adalah warga negara kerajaan sorga yang gak terlihat. Jadi waktu komunitas di dalam dunia ini, gereja lokalmu, keluargamu gak sempurna, kamu gak jadi pahit. Karena kamu nyadar kamu bukan dari keluarga kamu bukan dari gereja kamu datang dari sorga gitu loh. Kalau saudara dan saya mengerti itu, your identity is secure in God, maka saudara dan saya bisa berfungsi dengan benar di dalam komunitas. Karena nyatanya sebagai satu komunitas, saudara gak mungkin setuju dengan semua orang. Saudara gak bisa menyenangkan semua orang. Anda juga gak bisa mengharapkan disenangkan oleh semua orang gitu loh. Tapi kalau saudara mengerti bahwa your relationship with God is number one, saudara tahu yang menjadi jangkar saudara untuk melayani orang-orang, jangkar saudara untuk menghidupi kehidupan yang berkomunitas adalah karena pertama-tama kamu tahu kamu adalah warga orang-orang kudus. Ya, mengerti, katakan amin. Baru kamu anggota keluarga Allah. Lanjut 20-22. Alkitab berkata yang dibangun, saudara dan saya pertama itu dibangun. Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Masing-masing anggota. Saudara, sebelum sebuah gereja bisa menjadi gereja yang profetik atau gereja yang apostolik, masing-masing orang percaya harus jadi orang yang apostolik dan profetik terlebih dahulu. Jawatan saudara mungkin bukan rasul, jawatan saudara mungkin bukan nabi, tapi kalau saudara dan saya dibangun di dalam Kristus Yesus yang memberikan rasul, nabi, pengajar, penginjil, guru, semua karunia yang ada, asal usulnya dari Yesus Kristus, saudara harus mengerti nih. Saudara dan saya harus jadi orang-orang percaya yang profetik. Nah, hari ini saya mau jabarkan itu. Artinya jadi profetik itu seperti apa? Profetik bukan hanya ngomong tentang karunia nubuat. The gift of prophecy, Tuhan Yesus tidak pernah berkata hati-hati dengan nubuat palsu. Dia katakan hati-hati dengan nabi palsu. Kalau nabi orang, kalau nubuat karunia. Yang membuat seorang nabi palsu bukan karena nubuatannya gak terjadi. Fruit, character. Semua karunia Roh Kudus harus menyatakan, menyingkapkan, mencerminkan pribadi Kristus. Sebab arahnya harus Kristus. Yang nampak harus Kristus. Yang dipermuliakan harus Kristus. Yang dikagumi harus Kristus. Kristus yang terbentuk di dalam saudara. Kalau saudara dan saya mengerti Anda apostolik, Anda profetik. Waktu Anda di dalam keluargamu, Kristus nampak di dalam saudara dan lewat saudara loh. You have to understand that. Masing-masing saudara harus dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudara gak mungkin bisa membangun di dalam komunitasmu kalau Anda gak pernah dibangun oleh Tuhan secara pribadi. You can. Anda mau bangun apa dan Anda mau bangun siapa? Saudara baru bisa membangun kalau Anda terlebih dahulu dibangun oleh Tuhan. Ayat yang selanjutnya. Alkitab berkata dengan jelas. Di dalam Dia baru tumbuh seluruh bangunan. Di dalam Dia. Di dalam Kristus Yesus masing-masing orang.
yang dibangun terlebih dahulu secara pribadi dengan Tuhan, baru saudara dan saya sebagai orang percaya di dalam komunitas bisa dibangun sebagai bangunan yang rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Keberhasilan gereja lokal, keberhasilan keluarga saudara selalu dimulai dari satu individu. Hari ini saya mau kuatkan setiap wanita-wanita di tempat ini bahwa kalau saudara membangun, Anda bisa membangun tidak tergantung dengan komunitas saudara terlebih dahulu. Tapi siapa engkau di dalam komunitasmu? Siapa engkau dalam keluargamu? Siapa engkau dalam pernikahanmu? Siapa engkau bagi anak-anakmu? Siapa engkau bagi usahamu? Siapa engkau bagi perusahaanmu? Siapa engkau bagi instansi termasuk gereja lokalmu di mana Anda terbangun di dalamnya? Yang mengerti katakan amin. Baru ayat yang berikutnya Alkitab berkata 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara yang dibangun di atas dasar yang benar, Anda membangun komunitas saudara, tapi komunitas saudara pun terus membangun saudara secara individu. Orang percaya tidak bisa mencapai kesempurnaan Kristus tanpa keterlibatan orang lain. Semakin tinggi penyembahan saudara di hadapan Tuhan, semakin dalam kasih saudara terhadap orang lain. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama tidak pernah bisa dipisahkan. Saudara dibutuhkan oleh komunitasmu, tapi Anda membutuhkan komunitas supaya Anda pun bisa mencapai kedewasaan Kristus. Anda gak bisa terima salah satunya. Dan hari ini saya mau bahas kepada saudara, Anda harus punya yang namanya dimensi profetik. Katakan sama-sama dengan saya, angkat tangan saudara. Katakan sama-sama dengan keras, saya adalah wanita yang profetik. Kamu nabi-nabi Tuhan. Mungkin Anda sulit dan Anda gak pernah dengar ini. Anda berkata mungkin nabi cuma yang bernubuat. No, prophetic anointing adalah sebuah dimensi yang bukan hanya manifestasi dari karunia nubuat. Tapi the prophetic anointing adalah saudara dan saya yang mengerti apa sih artinya prophetic. Nah kita mau belajar sama-sama. Ada 3 hal. Nomor 1, Yeremia pasal yang pertama ayat yang keempat. Anda catat nomor 1. A prophetic people, orang yang prophetic adalah orang yang murni hatinya. Prophetic anointing diperlukan karena kenapa? Pengurapan yang prophetic membawa kemurnian. A genuinity. Hati yang murni, yang tulus di hadapan Tuhan. You cannot be prophetic unless you are pure. And waktu saudara dan saya hidup di dalam pengurapan dimensi prophetic, maka iman saudara itu bisa murni. Iman yang murni berarti Anda gak hidup untuk diri saudara lagi. Catat dulu ya. Dimensi yang kedua. Kenapa saudara dan saya harus menjadi wanita-wanita yang prophetic? The prophetic anointing menghancurkan ketakutan. Fearless. Prophetic generation are fearless people. Makanya Anda bisa ngelihat nabi-nabi itu kalau ngomong lantang. Dari zaman perjanjian lama. Nggak takut mati. Nggak takut dikucilkan. Because of the dimension of that anointing. Di tengah-tengah dunia yang semakin mengecam iman orang Kristen. Di tengah-tengah dunia yang semakin membuat kita mau kompromi. You need the prophetic anointing. Supaya Anda bisa berani dan lugas memilih apa yang benar di mata Tuhan. Bagaimana saudara dan saya bisa berani kalau kita takut kehilangan teman karena iman kita loh. Berapa banyak wanita yang takut kehilangan teman arisan? Akhirnya Anda seperti dunia. Sekarang berapa banyak gereja yang berani berkata, kalau kamu LGBT, kamu masuk neraka. Kamu berani gak ngomong sama anakmu sendiri? Berapa banyak orang tua yang kompromi karena anakmu LGBT, kamu lebih sayang anakmu daripada kamu sayang Tuhan. Berani ngomong sama anakmu, kamu gak bertobat, nak, neraka loh tempat kamu. Banyak orang tua gak tahu bagaimana handle anaknya lagi terjebak dengan seks, dengan drugs. Anda salahkan gereja, yang kamu harus salahkan dirimu sendiri. Kamu gak bisa didik anakmu soalnya. Anakmu berantakan, jangan salahin komunitasnya. Orang tuanya kamu, bukan temennya. Berani do reality check? My kids are like that because of me. Pertobatan harus dimulai di mana? You. Back God. Ampuni aku kalau aku salah Tuhan. Tapi kalau ada pertobatan, pasti ada kebangkitan. Pasti. Gak ada doa yang lebih berkuasa buat seorang anak kalau bukan doa orang tuanya sendiri.
Masa Tuhan lebih dengar doa guru sekolah minggu daripada anaknya yang melahirkan anak itu? Why do you need to be a prophetic generation? Orang yang prophetic, kamu gak main-main dengan Tuhan. Kalau kamu gak main-main dengan Tuhan, Tuhan gak main-main dengan anakmu dan cucumu. Yang mengerti katakan amin. Dan yang nomor 3, kenapa Anda butuh pengurapan prophetic? Karena the prophetic anointing melepaskan otoritas Tuhan. Anda harus jalan dengan authority. The devil doesn't understand authority. Jangan sampai saudara dan saya seperti Skewa. Kita bisa pakai metode. Karismatik, doa kencang, pakai salib minyak urapan, perjamuan kudus, dilemparin air suci. Setan gak takut sama yang begituan. The devil must submit to authority. Masalahnya otoritas gak bisa diterima. Otoritas hanya bisa dipercayakan. That's why obedience is the doorway to authority. Kenapa Yesus diberikan nama di atas segala nama? Bukan karena dia Tuhan semata. Dia kosongkan dirinya. Jadi sama seperti manusia. Dia taat kepada Bapaknya. Bahkan taat sampai mati. Mati di atas kayu salib. An obedient life. The more obedient you are, the greater your authority in God. Dan Anda harus pakai otoritas itu bukan secara natural. Anda punya otoritas bukan karena Anda ngebukin orang, maki-maki orang. Your authority is first in the spirit realm. Bagaimana waktu Anda berdoa, apa yang kamu ikat di bumi, sungguh-sungguh terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi, terlepas di sorga. Because of your spiritual authority. Yang mengerti katakan amin. Anda harus mengembalakan keluargamu pakai otoritas rohani. Banyak orang tua datang ke saya, pastor anak saya gak mau dengerin saya. Kenapa? Karena kamu cuma pakai mulut jasmani, mulut rohani kamu bungkam. Right? Kalau anakmu lagi keikat sama spirit of pornography, yang lu perlu teriakin bukan anakmu. Yang kamu perlu lawan adalah the spirit of pornography. Masalahnya kalau kita gak tahu otoritas kita in the spirit, how to pray, bagaimana berdoa, bagaimana untuk to pull down strongholds. Lah bagaimana kita bisa berjalan dalam otoritas. Sedangkan waktu kita ngalamin masalah di keuangan, masalah sama suami, suaminya nyeleweng. Kamu pakainya suara, kamu pakainya maki-maki suamimu. Use your authority in the spirit. Pakai dong otoritasmu di dalam roh. Apa yang kamu lepaskan di rumah tanggamu? Kamu bangun pagi, bangun tidur, yang di otak kamu apa? Yang kamu welcome in your family apa? Sebagai seorang perempuan dan ibu. Holy Spirit, I welcome you. This is your house. Aku berkatakan di dalam nama Yesus. I thank you, peace, love, joy. Harus ada di dalam rumahku. Pakai otoritas itu atau kagak? That's the prophetic anointing. Oke, so 3 hal kalau saya mau rangkum. Nomor 1. Wanita-wanita yang profetik, Anda murni. Wanita-wanita yang profetik, Anda mengalahkan yang namanya ketakutan. Yang nomor 3, wanita-wanita yang profetik, Anda tahu bagaimana mendelegasikan otoritas. Dan Anda berfungsi dengan otoritas. Yang mengerti katakan amin. Coba lihat dulu, Yeremia 1, ayat yang keempat, sampai ayat yang kelima. Saya mau just go through a journey. Seorang Yeremia, waktu dia dipanggil oleh Tuhan, umurnya belasan. Kalau saudara perhatikan tentang Yeremia, dan saya nggak ngomong tentang gendernya. Jadi wanita pun Anda juga bisa belajar dari seorang Yeremia. Now, di tengah-tengah dunia, saya udah katakan, Anda di dunia untuk membangun. Anda membangun kerajaan Allah. Anda hidup di dunia ini, kalau Anda tahu Anda warga kerajaan sorga, kamu nggak takut mati. Kamu nggak takut kere. Karena apa artinya semua itu, saudara? Siap nggak mati nanti? Ayo kita mati sama-sama yuk. Berkata Tuhan, yang penting sampai engkau datang, aku lakukan bagianku yang terbaik. Itu kenapa saudara diselamatkan. To love Jesus. Yesus mengasihi semua orang. Dia mati untuk semua orang. Tapi problemnya tidak semua orang mengasihi Yesus. Kalau Anda punya hubungan dengan Yesus, nggak usah dipertanyakan Yesus mengasihi saya, sudah pasti. Pertanyaannya cuma satu. Do you love Jesus? And if you say you love Jesus, how much? You love him more than your wife? You love him more than your husband? You love him more than your kids?
Saya harus tanya sama diri saya sendiri. Saya punya 3 gadis yang saya sayang. Those are my girls. Tapi kalau saya lebih sayang mereka daripada Tuhan, I have a big problem. One day I will die. Whether I like it or not. I will die. When I die, reality sets in. The most important. I have a good father. He'll take care of my girls. Saudara dan saya prioritasnya gak boleh kepanting-panting, saudara. Karena saudara dan saya ini berbeda. Yesus Kristus bukan salah satu jalan. Dia satu-satunya jalan. Anda masih berani gak ngomong sama orang di depan saudara? Berarti agama saya gak masuk surga. Iya gak masuk kalau kamu gak terima Yesus. Berarti kamu gak toleransi dong. Bukan saya gak toleransi. Tapi kebenaran adalah kamu mau selamat, kamu perlu Yesusku. Gara-gara ngomong gitu Anda bisa ditembak loh. Mau gak ditembak? Siap gak ditembak? Seharusnya kita mau. Kalau belum waktunya mati, gak mungkin mati. You trust God. Kalau kita masuk ke dimensi itu, Anda ditinggal orang, kamu gak jempalitan. Kamu hilang popularitas, kamu gak jempalitan. Karena imanmu dibangun di atas dasar yang teguh. Yang mengerti katakan amin. Coba Yeremia 1, ayatnya ditampilkan. Ayat yang keempat. Saudara, seorang Yeremia, ini anak muda. Bayangkan dia dipanggil jadi nabi, kayaknya keren. Kalau Anda baca seluruh kitab Yeremia dan Ratapan. Dia dipanggil, dia disuruh jadi nabi untuk berkata-kata kebenaran. Gara-gara dia berkata kebenaran, digantung terbalik, dipenjara. Dan waktu selama dia bernubuat, Tuhan sudah bilang bahwa bangsa ini tidak akan mendengarkan nubuatanmu. Kalau Anda dipanggil oleh Tuhan, tapi panggilanmu hanya merugikan kamu, bahkan saudara tidak bisa melihat dengan kasat mata kesuksesan dari panggilanmu, masih gak kamu mau berkata ya kepada panggilan Tuhan? You see? Yeremia punya bapak itu imam. Sejarah mencatat kemungkinan besar tantenya adalah Hulda, seorang nabiah. Tapi pesan Tuhan datang kepada Yeremia. Saudara harus mengerti, ayat ini dibuka dengan kata firman Tuhan datang kepadaku. Saudara siap gak? Kalau firman datang ke dalam kehidupan saudara, Anda harus bisa yakin bahwa itu firman akan mempora-poranda hidupmu. Firman datang kepadaku. Jangan sampai kita jadi orang Kristen, kita dengar firman. Ternyata firman gak pernah datang ke kita. Saudara tahu Anda bisa dengar firman, tapi firman gak pernah datang di hidupmu. Karena firman ini seorang pribadi. Yang merubah hidup seseorang, the word comes to you. Ayat yang kelima. Alkitab berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku mengenal engkau. Saudara mau tahu kenapa seringkali banyak orang gak bisa dibentuk? Karena kamu gak pernah kenal Tuhan dan Tuhan gak pernah kenal kamu. That's why gak bisa dibentuk. Tapi saudara dan saya gak cuma dibentuk. Sebelum engkau keluar dari kandungan, setiap orang percaya itu gak cuma di dalam kandungan. Anda diutus. Ini apostolik profetik nih di sini nih. Orang yang dibangun di atas fondasi apostolik dan profetik. Anda gak cuma dilahirkan kembali, tapi Anda dibentuk. Anda gak cuma dibentuk oleh Tuhan, Anda diutus oleh Tuhan. This is the prophetic and the apostolic dimension. Aku menguduskan engkau, aku menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. You are a prophet to your family. Kamu nabi buat generasimu. Kamu nabi buat komunitasmu. Kamu nabi buat tempat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Tapi pertanyaannya, does God know you? Apakah engkau mengenal Tuhan? Itu pertanyaannya. Yang mengerti katakan amin, saudara. Saudara pernah baca gak satu ayat firman Tuhan? Di Matius pasal yang ke-7 ayat 23. Coba dibuka buat supaya saudara semua bisa lihat. You need the prophetic anointing. Why? Supaya Anda bisa murni.
Cara hidupmu, tujuan hidupmu sama sekali berbeda. Pada waktu itu aku akan berterus terang. Berarti ada gak masa-masa dalam hidupmu Tuhan gak terus terang sama saudara? Aku bernubuat demi namamu. Ngusir setan demi namamu. Mengadakan banyak mujizat demi namamu. And God will leave you alone. Tapi kalau kamu hatinya gak murni. Apa itu kemurnian? Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Apa itu kemurnian? Anda rela kehilangan demi Kristus. Saudara harus lihat ini lebih daripada karunia. Orang yang punya karunia pun Tuhan gak berterus terang loh. Makanya 1 Korintus 3 dengan jelas berkata, Paulus berkata, aku letakkan satu fondasi. Fondasinya Kristus. Bagaimana kamu membangun di atasnya terserah kamu. Mau bangun pakai emas, pakai perak, pakai permata, atau kayu, rumput kering, jerami, up to you. Alkitab berkata, harinya akan tiba di mana api akan membuktikan. Yang dibangun dengan emas, permata, dan perak akan tetap berdiri. Tapi yang dibangun di atas kayu, rumput kering, dan jerami akan roboh. Saya bertanya, kenapa pas dibangun dengan kayu, rumput kering, dan jerami nggak ditegur dan dikatakan, salah. Saudara dan saya bisa terima fondasi Kristus. Anda pernah berjumpa dengan Tuhan. Tapi waktu engkau membangun kekristenanmu, Tuhan gak akan intervensi. Tapi api akan membuktikan kekristenanmu otentik, asli atau tidak. Masing-masing kita harus cek. Saya ini Kristen macam apa? Kalau Anda masih tipe Kristen yang menyalahkan orang, you are never built by Jesus. Anda harus cek. Saya tahu nggak bagaimana jadi seorang ibu yang baik, istri yang baik, pengusaha. Saya tahu nggak kehendak Tuhan itu apa. Saya berani nggak menyampaikan kebenaran. Kalau kita nggak bisa jawab, then you question mark your Christianity. Dan Tuhan menegur kita bukan karena dia marah. Dia pingin lihat hidupmu berhasil. Dia pingin lihat anak-anak cucu-cucumu bangkit jadi anak-anak yang perkasa. Dia pingin lihat keluargamu gak cuma harmonis. Tapi lewat keluargamu banyak keluarga-keluarga yang lain dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Anda bahkan pernah mimpi gak suami istri berdua. Karena hidup saudara, hidup banyak orang diberkati. You are born. Anda diciptakan untuk melakukan itu, saudara. Yang mengerti katakan amin. Coba kembali. Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima. Kemurnian hati. Nah saudara dan saya gak bisa punya hati yang murni. Kecuali ini terjadi. Saudara dan saya gak bisa punya hati yang murni. Kalau kamu gak dibentuk di dalam rahim. Rahim itu apa? Your local church. Rahim itu apa? Waktu Anda dimuridkan. Anda baru bisa diutus kalau Anda pernah terlebih dahulu diperlengkapi dan dipersiapkan. That's the function of the church. Di dalam gereja lokal Anda dibentuk. Di dalam gereja lokal Anda diperlengkapi. Di dalam gereja lokal Anda mengenali apa yang menjadi misi, visi, panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Di dalam komunitas rahim, saudara dan saya dikuduskan. Anda di-qualify, Anda di-sanctify. Waktu Anda belajar mengampuni, Anda belajar merelakan, Anda belajar melupakan, Anda belajar bangun lagi. Christ itu sedang dibentuk di dalam saudara. Saudara gak bisa jadi pure without community. Anda gak bisa jadi murni tanpa rahim. Tapi juga Anda harus sadar, nggak ada bayi di dalam rahim terus. Bayi di dalam rahim lebih dari 40 minggu, bayinya keracunan dan mati. Dan Tuhan berkata banyak orang Kristen keracunan di dalam gereja. Karena Anda targetnya datang ke gereja. Nggak pernah di pikirannya saya harus jadi gereja. Betul gak? Banyak orang Kristen keracunan di dalam gereja.
Karena Anda gak pernah go. Anda gak pernah praktek iman. Anda boro-boro melayani. It's all about me. Kebangunan rohani terjadi bukan waktu gereja penuh. Kebangunan rohani terjadi waktu gereja hidup. Saudara hidup di rumahmu, pernikahanmu, di komunitasmu. Anda nginjil, doain orang, nyembuhin. Ini kurang dari 100 orang, tapi gerejanya hidup. Saya percaya 2 tahun ke depan, bentuk gereja akan berubah. Saya nggak anti sama gereja jemaat 25.000. Praise God. Tapi kok isinya mayat semua, apa gunanya? Kamu nggak bisa judge by size. Quality. Tuhan anti quantity? No. Buktinya sampai hari ini. Yang mengikut Kristus makin banyak kok. Tapi kualitasnya seperti apa? Setiap saudara, Tuhan peruntukkan jadi bejana yang berkualitas. Murni, bukan berarti gak pernah disentuh. Murni berarti meskipun disentuh oleh dunia, tapi tidak tercemari oleh dunia, itu murni. Tuhan minta kain lenan yang putih halus. Tapi kalau kain lenan putih halus gak pernah kepake, Tuhan gak mau yang kayak begitu. Tuhan mau kain lenan yang terpakai, tapi tetap murni dan bersih. Dan kebersihan yang sejati baru saudara bisa alami. Bukan karena kamu terisolasi. Kemurnian dan kebersihan yang sejati adalah di tengah-tengah kecemaran dan kekotoran. Anda dipisahkan menjadi suatu umat yang layak bagi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. You need boldness. You need the prophetic anointing. Anda ketemu masalah, no problem. Imanmu makin murni. Anda ketemu pergumulan, no problem. Imanmu makin murni. Tuhan gak pernah janji Anda gak pernah lewat air. Tuhan gak pernah janji Anda gak pernah lewat api. Tapi lewat api, lewat air. Saudara keluar sebagai orang-orang yang menangkap. Anda lewat sungai tapi gak hanyut. Anda lewat api tapi gak kebakar. That's the prophetic generation. Amin saudara. Nah ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-6. Nah saudara dan saya lihat. Ini tipikal kita. Seringkali kita menjawab Tuhan, aku gak bisa. Tuhan bilang aku jadikan kamu nabi. Aku tepatkan, Tuhan gak cari keterampilan kita. Yang dia cari bukan metode kita. Yang dia cari adalah motivasi hati kita. Gereja yang murni bicara tentang the purity of your intention. Tuhan bilang, Yeremia aku panggil kamu jadi nabi. Tapi jawaban Yeremia, aku gak bisa ngomong. Lalu Tuhan bilang, yang suruh lu bisa siapa? Sekarang gereja maunya metode. Musik dirubah, lighting dirubah, penjangkauan dirubah. Tuhan gak butuh gereja yang makin kreatif. Tuhan gak butuh gereja yang makin punya ide. Tuhan cuma butuh gereja yang mau kembali kepada blueprint originalnya. Gereja yang kembali kepada pola awalnya. Karena Tuhan gak kekurangan bahan. Yeremia menjawab, gue gak bisa ngomong. Sebab ini aku masih muda. Ini kecenderungan kita saudara. Berapa banyak kita orang percaya orangnya merdeka. Tapi kita masih merasa aku gak layak. Aku gak bisa. Aku gak qualified. Aku gak sanggup. Aku gak mampu. Saudara dan saya bisa berhenti berbuat dosa. Tapi waktu dosa masih mengantui dan meracuni pikiran dan perasaanmu. Meskipun Anda tidak berbuat dosa. Tapi dosa masih berkuasa atas engkau. That's the effect of sin. Apa sih dampak dosa? Low self-esteem. Apa dampak dosa? Negative thoughts. Apa dampak dosa? Gambar diri yang rusak. Anda bisa sudah berhenti melakukan dosa, tapi dosa masih bercokol dan berkuasa. Kapan? Waktu kita dilumpuhkan oleh karena apa yang kita pernah lakukan. Wih, orang percaya berarti kayak gak tahu diri. Bukan gak tahu diri. Karena barang siapa dimerdekakan oleh anak benar-benar merdeka. Paulus khotbah tentang kekristenan. Kepada orang yang dulu keluarganya dia bantain loh. Kok gak pernah Paulus merasa aku gak layak. Nanti aku dibenci. Aku munafik. Whom the Son sets free. I'm free. Yang mengerti katakan amin saudara. Yeremia ngomong aku gak bisa.
Aku mau berdoa, kenapa Anda butuh pengurapan profetik? Mungkin ada hal-hal yang saudara tahu dalam hatimu. Tuhan lagi bilang, come on, kamu bisa nginjil. Come on, kamu bisa mengembalakan. Come on, kamu bisa melayani. Come on, kamu bisa usaha. Tapi kamu selalu bilang gak bisa, gak bisa, gak bisa. Hari ini you need to be free. Kalau saudara masih berkata gak bisa dan Anda tidak melihat dirimu seperti Tuhan melihat engkau, maka dosa masih menguasai saudara. Ayat yang ketujuh. Ini caranya nih, ini caranya. Anda harus bisa mengalahkan ketakutan. Anda harus bisa menghempas ketakutan. Dan Tuhan kasih clue. Gimana caranya supaya Anda bisa lepas dari takut salah, takut gagal, takut ditinggal, takut dicaci. Tuhan berfirman, jangan katakan aku masih muda. Ini clue-nya. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus. Komunitas saudara melepaskan saudara dari ketakutan. Anda butuh orang untuk lepas dari dirimu sendiri. Banyak orang trauma ke gereja. Dulu di gereja A saya disakiti. Dulu saya pelayanan dikasih sakiti. Waktu Yeremia berkata, Tuhan aku gak bisa, gak bisa, gak bisa. Tuhan bilang, kamu gak bisa gak apa-apa. Tapi kemanapun aku utus kamu, kamu harus pergi. Kalau woman of love, Anda mau tergabung dengan tepat di dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang kamu takuti ternyata adalah rumah Tuhan yang membebaskan saudara loh. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, kamu harus sampaikan. Bagaimana saudara dan saya bisa keluar dari ketakutan? Be bold. Bold, nyatakan kebenaran. Bold, sampaikan. Artinya saudara diutus dimanapun, jangan cuma diam. Anda diutus dimanapun, mulai sadar. Aku warga kerajaan sorga, dimana aku diutus, aku akan mulai menyuarakan kebaikan Tuhan. Kayaknya gini deh, kalau saya jabarkan dengan simpel. Banyak dari saudara, Anda harus terjun. Terjun. Tuhan berkata, I'll help you Jeremiah. Kemana aku suruh kamu pergi? Go. Tuhan gak pernah ngajarin muridnya untuk lari dari ketakutan. Pemuritan bukan lari dari ketakutan. Pemuritan, hadapi ketakutanmu sampai kamu menang. Karena ketakutan bukan perasaan, ketakutan roh. You have to overcome fear. Ingat saudara. Yang kamu takuti, itu yang kamu sembah. Coba cek, kamu lagi takut apa sekarang? Takut mati karena sakit. Kamu takut apa? Takut kere. Kamu takut. Apapun yang kamu takuti, coba kita refleksi. Tanpa sadar. Yang kita takuti, kita sembah. Dan yang kita sembah, kita taati. Kenapa orang seringkali sulit untuk taat kepada kehendak Tuhan? Ditelusur ke belakang, karena kamu tidak menyembah Tuhan. Kenapa kamu gak menyembah Tuhan? Karena kamu lebih takut sama yang lain daripada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jangan sampai saudara dan saya dihantui dengan yang namanya ketakutan. Ayat yang ke-8, perhatikan baik-baik. Alkitab berkata, jangan takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Waktu saudara dan saya mau melangkah out of fear. Waktu saya pelajari kata aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Tuhan berkata, kalau kamu sampai diperlakukan salah oleh orang lain, maka Tuhan akan muncul sebagai pembelamu. Tapi saudara pun gak perlu takut. Kalau sampai saudara yang buat salah, Tuhan juga melepaskan saudara. Karena saudara mau terjun di dalam kesalahanmu bahkan, Tuhan akan bangkitkan saudara. Anda gak harus mati di dalam kesalahan, tapi Anda bisa menang terhadap kesalahan saudara. Orang yang mau melangkah dengan iman, Anda akan selalu menemukan yang namanya penyertaan dan pertolongan Tuhan. You need the prophetic anointing. Tuhan butuh orang Kristen yang berani. Semakin orang Kristen takut dan jadi pengecut, kita jadi bulan-bulanannya setan. Tapi Anda berani melangkah dengan Tuhan, setan harus mundur, bukan saudara yang mundur.
Saudara lagi ngadepin apa di keluargamu sekarang? Kamu lagi ngadepin apa sama anakmu? Kamu lagi ngadepin apa sama usahamu? Hari ini pesan Tuhan adalah minta sama Tuhan. Anoint me dengan pengurapan yang profetik. Supaya aku bisa hadapin dan aku akan menang. Karena di dalam kekristenan mundur bukan opsi. Opsi saudara cuma maju. Yang tidak mau maju sudah pasti mundur. Yang mengerti katakan amin. Orang Kristen sejati Anda ditarik sama ketaatan. Amin. 2 ayat terakhir. 9 dan 10. Lalu, look at this. Tuhan mengulurkan tangannya, boom, dan menjamah mulutku. Saudara tidak bisa menyampaikan apa yang saudara belum pernah alami sebelumnya. He touch you. Saudara dan saya, kenapa? The prophetic anointing ngomong tentang Anda berurusan langsung dengan Tuhan. Kenapa setiap orang percaya harus bisa dengar suara Tuhan? Dengar suara Tuhan secara langsung lebih baik, lebih berguna, lebih bermanfaat daripada dengar kebanyakan khotbah dan suara pendeta. Jeremiah, his hands ditouch, mulutnya ditouch oleh Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Amin. Ini waktunya kita jadi orang-orang yang pernah disentuh oleh Tuhan. Kita tidak bisa menyuarakan suara Tuhan kalau kita tidak pernah disentuh oleh suara Tuhan. God touch the mouth of Jeremiah. Ini juga pernah terjadi dengan nabi yang lain namanya Yesaya. Yesaya berkata, aku najis bibir. Yesaya pasal yang ke-6, aku najis bibir, aku najis bibir, aku najis. One touch from God. Boom. Yesaya dari orang yang najis bibir. Dia menjadi seseorang yang berani memperkatakan kebenaran firman. Dan saudara dan saya gak cuma dikasih pesan Tuhan. Tapi saya percaya generasi yang profetik, Anda dikasih otoritas untuk bisa memperkatakan apa yang Anda terima dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. The prophetic anointing membuat saudara berani untuk berkata ya di atas ya. Hormat suami sama takut suami beda. Banyak istri-istri, banyak ibu-ibu. Anda bukan menghormati suami, Anda takut suami. Kalau kamu ngerti utusan, kalau saudara ngerti kamu utusan, suamimu bikin salah, berani ngomong gak? Dan ngomong kebenaran bukan berarti berontak terhadap suami lo. Karena Anda mengerti di dalam keluargamu, kamu utusan. Pesan saya untuk para wanita hari ini, jangan bodoh seperti Safira. Anda mau tahu cerita Ananias dan Safira? Yang salah Ananias. Kenapa Safira ikut getahnya? Karena Safira bersekongkol dengan yang salah. Saudara tahu seringkali keluargamu ambil keputusan yang salah. Kenapa? Karena istri dan ibu tidak mau buka mulut. Do you need the prophetic anointing? Perlu. Anda perlu intel dari Tuhan. Anda bisa tidur, bangun tidur, sesuatu lagi salah nih sama suamiku. Apa Tuhan? Kenapa Anda perlu jadi orang yang profetik? Yang punya hubungan dengan Tuhan. Anakmu lagi ngalamin sesuatu di sekolah, dia dibully. Anda nggak bisa tahu secara nalar. Tapi waktu Anda you have relationship with God, God will talk to you. Sekarang saudara nangkap gak kenapa Tuhan mau semua kita jadi nabi? Mungkin fungsinya di dalam rumah Tuhan, saudara bukan seseorang yang membawa koreksi ke dalam gereja. Karena kalau jawatan tuh office. Anda gak punya office kalau Anda gak punya perkenanan Tuhan dan perkenanan orang. Kamu gak perlu jawatannya nabi. Tapi kalau kamu nabi, kemanapun engkau ada, engkau bawa suara Tuhan. Berani gak ngomong sama suamimu? Salah itu bisnis partner. So tau lu. Berani gak ngomong? God spoke to me. Don't do it. Waduh, Tuhan bisa selamatkan saudara dari kehilangan banyak uang. Because you are open. Anda peka mendengar suara Tuhan. Saudara tahu apalagi saudara adalah penjaga pintu gerbang suamimu. Anda penjaga pintu gerbang anak-anakmu.
Anda penjaga pintu gerbang rumah tanggamu. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa Anda harus mengerti. You need to be a prophet. Kamu seorang nabi yang membawa pesan Tuhan. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-10. Perhatikan. Bagaimana Anda mendelegasikan otoritas. Saya mau kasih practical steps. Anda itu mendelegasikan otoritas gimana sih sebagai nabi-nabi Tuhan. Ketahuilah pada hari ini. Aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan. Orang-orang yang profetik, Anda punya spiritual positioning. Kamu gak perlu hebat untuk jadi orang hebat di mata Tuhan. Kalau saudara punya posisi in the spirit realm, Anda bukan presiden, Anda bukan gubernur, Anda bukan CEO, tapi posisimu diangkat oleh Tuhan di atas setiap lapisan masyarakat di mana Tuhan menempatkan saudara, Anda punya otoritas di alam roh. Ini yang membuat apa yang kamu katakan harus jadi. Amin. Amin. Stop hari ini merasa saya korban. Kamu bukan korban, kamu pemenang. Firman ngomong seperti itu. Kamu bukan korban. Adil gak Tuhan? Perlu jadi bapak gembala dulu untuk punya otoritas? Perlu jadi orang yang jawatannya nabi dulu punya otoritas? Perlu jadi ketua sinode dulu? Enggak. If you are a believer, a prophetic believer, di mana engkau ada. Dan Tuhan yang angkat saudara, dimanapun saudara berada, surga nyata di bumi. Ini yang Tuhan mau. Every believer. Setiap orang percaya. Saya suka bisa rasa in my spirit. Satu kali saya diundang untuk ketemu dengan seorang hamba Tuhan cukup besar. Di depan ruangan hamba Tuhan itu saya mau masuk. Ada kakek-kakek tua. Badannya kecil. Pakai masker. The moment saya lewat orang ini. Boom, saya ngerasa. Siapa orang ini? I feel authority. Saya dikasih tahu sama teman saya. Ini pendoa senior. Saya alami dan saya dia bukan orang hebat. Dia bukan pendeta, gak pernah khotbah. Tapi saya bisa rasakan in the spirit. His position is high. Kalau kamu mau punya influence. Saudara gak perlu mencoba menampilkan diri. Dalam dengan Tuhan, maka setan pun akan tahu siapa nama saudara. Does the devil know your name? The devil knows your name bukan karena kamu jadi sasaran empuk. Kalau lu banyak babak belur kena serangan, jangan bangga. The devil knows your name, she knows your name. Orang yang gampang dibunuh. Tapi banggalah engkau dikenal oleh setan sebagai orang yang dia coba hancurkan tapi gak bisa hancur-hancur. Jangan sampai jadi anak sekewa loh. Saudara mau tahu itu roh jahat jawab anaknya sekewa seperti apa? Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Tapi siapa kamu? Yang mengerti katakan amin. Lebih masalah gak kalau setan lebih kenal Tuhan daripada kita kenal Tuhan? Correct? But walk in authority. Gimana sih saudara bisa berjalan di dalam otoritas? Perhatikan ayat ini. Coba tolong ditampilkan sekali lagi. Dikatakan, aku memberikan kamu otoritas. Aku mengangkat kamu untuk mencabut dan merobohkan. Gimana Anda mencabut? Mulai berkata ya di atas ya. Jangan takut untuk mengekspos yang salah. Nomor 2, merobohkan. Merobohkan gak pakai mulut. Merobohkan pakai dengkul. Know how to pray and to pull down strongholds. Bagaimana Anda berjalan dalam otoritas? Anda kembali pulang. Apa yang Anda tahu salah, expose it. Tidak ada terobosan sebelum adanya namanya penyingkapan. Kenapa ada kuasa dalam pertobatan? Kenapa pertobatan kunci kemenangan? Sesuatu yang dipertobatkan baru bisa ditolong oleh Tuhan. Sesuatu yang tidak pernah diakui, sesuatu yang tidak pernah muncul, tidak bisa ditolong oleh Tuhan. Awal pertolongan adalah sadar bahwa kita perlu ditolong oleh Tuhan. Amin. Anda merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan.
Gimana sih Anda membinasakan dan meruntuhkan? Declare the kingdom of God. Bawa prinsip kebenaran. Gak cukup Anda untuk hanya mengenali apa yang salah. Tapi bawa prinsip kebenaran di tengah-tengah apa yang salah. Dan yang paling terakhir dikatakan, Anda meruntuhkan. Persiapkan dirimu untuk Tuhan memakai saudara untuk mengisi tempat yang kosong. Waktu ada diperlukan sebuah jawaban, Tuhan selalu menjawab doa orang-orang yang siap menjadi jawaban bagi Tuhan. Dan panggilan saudara adalah apa saudara? Yang paling terakhir, Anda harus membangun dan menanam. You build the kingdom. Anda bangun hidup orang lain. Anda tanam untuk generasi yang akan datang. Anda menabur benih firman Tuhan. Amin. Anda memuridkan, Anda jadi berkat. Dan saya percaya kalau saudara menjadi wanita-wanita yang profetik, di tengah-tengah keadaan yang semakin kelam pekat, Anda tidak perlu takut. Ini waktunya untuk kita bersinar bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berdiri semua dalam hadirat Tuhan saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dan saya berdoa Tuhan melepaskan the prophetic anointing atas kehidupan saudara. Come on, mulai minta. Come on, activate your spirit man. Saudara, come on, pray in the spirit. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Lord, Engkau berkata bahwa di akhir zaman generasi yang Tuhan bangkitkan adalah generasi yang prophetic, generasi yang murni, generasi yang tulus, generasi yang tidak tercemari, generasi yang tidak dikotori, generasi yang tetap berdiri di atas kebenaran firman. Dan kami percaya generasi yang prophetic adalah generasi yang berani, generasi yang tidak ditelan oleh ketakutan, generasi yang tidak ditelan oleh kekhawatiran, tapi generasi yang berjalan dengan iman. Sebab kami hidup bukan dengan apa yang kami lihat dengan kasat mata jasmani kami, sebab orang percaya hidup dengan iman percaya kami. Dan kami percaya generasi yang profetik bicara tentang generasi yang berjalan di dalam otoritas dan kuasa. Kalau saudara hari ini engkau masih menganggap dirimu sendiri rendah, bertobat, katakan ampuni aku Tuhan. Kalau aku seringkali mengecilkan Tuhan yang ada di dalamku, katakan ampuni aku Tuhan. Kalau seringkali aku meremehkan Tuhan yang ada di dalamku, bertobat saudara, itu dosa. Bertobat. Kalau engkau memiliki cara pandang yang salah, kan siapa dirimu bertobat. Tapi aku berdoa hari ini Tuhan, biar setiap kami dipenuhi dengan a fresh anointing from the Holy Spirit. Kami percaya Tuhan, karena ada keberadaan kami, maka sesuatu harus berubah di dalam keluarga kami. Karena ada keberadaan kami melihat anak-anak kami dilawat, dijamah oleh Tuhan. Karena ada keberadaan kami, sorga menjadi nyata di bumi. Aku berdoa untuk woman of love in the name of Jesus. Bangkitkan wanita-wanita yang apostolik, bangkitkan wanita-wanita yang profetik, bangkitkan wanita-wanita yang mengerti bahwa kami adalah warga kerajaan sorga. Oh Jesus, minta saudara fresh anointing, minta fresh anointing. Shri barakatura taralabagara labos. Shirebo rataralaba shirebosa. Saya mau berdoa, ada seorang perempuan di sini. Engkau ada anggota keluargamu, maybe it's your wife, or maybe it's your family member, your husband, atau maybe your family member. Tapi ada seorang perempuan di sini, anggota keluargamu sedang dealing dengan prostate, with a prostate problem. God is healing. God is healing. Siapapun engkau, God is healing. Tumpangkan tanganmu, perkatakan kesembuhan yang ilahi, perkatakan kehidupan. Maka Tuhan akan menyembuhkan anggota keluargamu yang sedang mengalami sakit di bagian prostatnya. Siang hari ini Tuhan, I speak the healing power of the name of Jesus. I speak against prostate cancer. Aku berdoa, I speak the power of the name of Jesus. Be healed. Be healed. Koroshataralamanda, Reshotorolomonde Kishyaralamanda. Ada seorang wanita di sini. Oh Shorolomonde, ada bagian matamu yang sakit. Something is wrong with your optic nerve. God is healing you right now. Aku berdoa in the mighty name of Jesus, ada terjadi perbaikan in the optic nerve. In the mighty name of Jesus. Tuhan yang mulai kehilangan eyesight, atau cara pandangnya, atau cara melihatnya, pandangannya yang mulai terganggu, I speak the healing power of the name of Jesus. Kalau saudara yang sakit, angkat tanganmu. I want to pray for you. Roshadaramanda, Rebeshogorolomon Shikaralalamanda, Ralabakasho. Receive your healing right now. Receive your healing. Come on, dengan iman katakan, oleh karena bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Oleh karena bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Rosha Karalamanda.
Aku berdoa di dalam nama Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kami, biar kuasa Tuhan mengalir saat ini. Mengalir saat ini, mengalir saat ini. Korolobo syaralamanda. Ada seseorang di sini, kamu mengalami kerusakan di bagian rambutmu. I see something is wrong with your hair. Be healed in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Korolobo syaralamanda. Rebaka torolomondi aralabashekiri aralamanda. I speak against right now sickness di bagian skin, dermatology, bagian kulit yang sakit. Aku berkatakan sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Bapak, kami percaya hari ini Tuhan, setiap sakit penyakit kami sudah dimenangkan, dikalahkan di atas kayu salib. Kami percaya sakit penyakit kami ditanggung oleh karena bilur-bilur Yesus. Kami sembuh, kami sembuh, kami sembuh, kami sembuh, kami sembuh. Oh syaralamanda ralamun syiri debo syakaralamanda ralamanda. Ishorolomonde rebeko sharalamanda. Ribakaralabasyataralamanda ralaman syiri debo shorolomonde. Come on, terus berdoa. Activate your spirit man, saudara. Oh God, I pray let the prophetic anointing flow in this place right now. Shinaralamanda ralabashiri debo sha. Ribakaralaman sharalalamanda. Ada seseorang di sini, saudara, akan terlibat di dalam asosiasi dokter. And the Spirit of the Lord says bahwa lewat pelayanan saudara, saudara akan mengumpulkan dokter-dokter. And Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memakai saudara untuk membawa the help, medical help di tempat-tempat yang diperlukan. An association of doctors. Bahkan saya melihat lewat saudara ada dokter-dokter anak-anak Tuhan yang akan saudara bina, yang mereka akan mendapatkan sokongan, dukungan secara spiritual. And I see God is going to bring you into an association of doctors. Aku berdoa lewat keterampilan hamba-hambamu Tuhan, pekerjaan hamba-hambamu di dalam nama Yesus. Come on, saudara, persembahkan semua yang saudara miliki. Kalau saudara punya bisnis, berikan kepada Tuhan pada siang hari ini. Anda punya usaha, berikan kepada Tuhan. Apapun yang Anda miliki di tanganmu, berikan kepada Tuhan. Dan mulai katakan, Tuhan, lewat tanganku, lewat apa yang Tuhan percayakan, lewat apa yang Tuhan berikan, aku mau beri yang terbaik. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus, semua yang dimiliki oleh hamba-hambamu pada siang hari ini Tuhan, we want to dedicate it for God's glory. Kami percaya waktu pengurapan-Mu turun atas kami, apa yang biasa menjadi luar biasa. Dan kami menyatakan dan mendampaki dunia ini secara nyata. Dan aku berdoa Tuhan, biarlah Kau membangkitkan wanita-wanita yang bergerak di dalam otoritas dan kuasa. Wanita-wanita yang berani, wanita-wanita yang mau berdiri. Oh, glory to God. Ada seseorang di sini, engkau dengan suamimu pernah berpikir untuk membangun sebuah sekolah, tapi ini belum terbangun. And the Spirit of the Lord says, mimpi yang Tuhan berikan yang kelihatannya tertunda, God is going to bring acceleration. Aku berdoa di dalam nama Yesus, bangkitkan wanita-wanita yang membawa terobosan di dalam semua lapisan masyarakat Tuhan. Dan tidak ada suatu hal pun yang kami kerjakan yang terlalu kecil untuk Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang besar. Bless woman of love in the name of Jesus. Spirit of the Lord says kepada woman of love as a ministry. Saya melihat ada kur, ada seperti choir, a woman choir, ada woman choir. And I see bahwa this woman choir akan diurapi oleh Tuhan. And this woman choir akan memberkati, bukan hanya memberkati seperti panti-panti, pelayanan sosial. Tapi the Spirit of the Lord says bahwa I am gathering my women and a choir of women. Ada sebuah choir women. And Tuhan berkata a new anointing of worship. Dan this woman choir akan diurapi oleh Tuhan untuk memberkati gereja-gereja lokal yang berbeda-beda. And Tuhan berkata bahwa you will raise up many women worshipers. Bahkan wanita-wanita yang mempunyai karunia, talenta di dalam memuji menyembah Tuhan. I see one of the assignment of woman of love is to establish this woman choir. And this choir will be known as the choir of love. Untuk menyuarakan pesan akan cinta kasih Yesus. Kasih Yesus yang menyembuhkan, kasih Yesus yang membangkitkan, kasih Yesus yang memerdekakan. I pray release that grace in Jesus name. Bahkan Tuhan lewat fellowship woman of love, aku berdoa akan ada jaringan-jaringan pelayanan-pelayanan yang baru yang terbuka. Dan aku percaya aktifkan hamba-hambamu di tempat ini Tuhan, supaya lewat kehidupan mereka
banyak kehidupan wanita-wanita yang lain yang juga akan terdampak. Terima kasih Tuhan sekali lagi memberkati Pastor Timothy, kami memberkati Pastor Evelyn, kami memberkati gereja City of Love Church. Tuhan, Engkau memulai pekerjaan yang baik, yang indah. Lewat gereja ini, Engkau setia untuk membawa gereja ini sampai kepada garis akhir. Terima kasih Tuhan untuk setiap kehidupan kami percaya. Waktu kami pulang dari tempat ini, firman-Mu Engkau meteraikan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan apa yang kami dengar, kami hidupi, kami alami. Dan lewat kehidupan kami membawa perubahan yang nyata. Terpuji nama-Mu Tuhan dari kekal, sampai kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mencintai, mengasihi Tuhan, dan yang siap untuk bergerak bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama katakan, God bless you. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan pagi siang hari ini. Terima kasih untuk Pastor Michael untuk firman yang ditaburkan. Tuhan memakai lebih lagi karunia Tuhan untuk Pastor Michael dan keluarga. Amin. Sebentar kita akan melakukan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang telah ditaburkan pagi siang hari ini Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk bisa membangun hidup kami Tuhan di atas dasar yang benar Bapa. Dan jadikan kami Tuhan tempat kediaman-Mu yang kudus Tuhan. Bapa, saat ini kami Tuhan membawa persembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami Bapa dan ketaatan kami Tuhan kepada Engkau. Berkati setiap tangan Tuhan yang memberi, pakai persembahan ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu dan memperluas kerajaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sambil memberi, ada kotak persembahan di balik pilar. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, Sunday Service tanggal hari Minggu 29 Juni 2025 akan dilakukan on-site di Sampurna Strategic Square lantai 3 pukul 10 pagi. Dan akan dilayani oleh Pendeta Frankie Utana. Kami mengundang untuk jemaat bisa hadir, kita bersekutu bersama di hari Minggu. Dan Women of Love tanggal 1 Juli 2025, hari Selasa pukul 11, seperti biasa, Women of Love akan diadakan di tempat ini, Senayan City Resident lantai mezanin, dan akan dilayani kembali oleh Pendeta Frankie Utana juga. Kami mengundang wanita-wanita Tuhan untuk kembali hadir minggu depan. Kita rindu untuk selalu menyembah dan berdoa bersama di tempat ini. Haleluya. Kita tutup ibadah pagi siang hari ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Kami undang untuk jemaat bangkit berdiri. Lebih dari pemenang, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu Tuhan, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Sorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang diberkati, dan semua yang dikasih Tuhan katakan, amin. Pastor Michael, thank you so much untuk berkat yang luar biasa. Roh Kudus telah menuntun dan pasti Roh Kudus di dalam kita diberkati semua, dituntun oleh Tuhan.
Tuhan menyertai Pastor Josephine dan Three Angels. Dan juga kepercayaan Tuhan tambahkan selalu. Thank you juga buat semua yang melayani hari ini. Thank you so much. Tuhan Yesus menyertai kita semua.